klien kami, Pak Tiko, sebagai tanggung jawabnya sebagai direktur utama dan juga sekaligus sebagai pemegang saham. Jadi awalnya itu ada 3 pemegang saham, ya, kemudian membentuk satu PT yang namanya PT Arjuna Advaya Sanjana. Nah, Arjuna Advaya Sanjana ini berisikan 3 pemegang saham dengan jumlah total saham itu 2.000 lembar saham. 75% itu dikuasai oleh Arina Winarto yang dalam hal ini pelapor, ya, di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian Bapak Dotrandes Winarto menguasai sekitar 5% saham. Kemudian Bapak Tiko, yaitu klien kami, menguasai sebesar 20% saham. Nah, lini bisnis perusahaan ini salah satunya adalah membentuk satu restoran, baik yang di Jakarta maupun yang ada di Bali, ya. Namun karena bisnis restoran ini adalah salah satu bisnis yang kompetitornya sangat tinggi, ya tentu sebagai restoran baru memulai usaha, tentu naik turun dan pasang surut. Sudah dilaporkan oleh klien kita sebagai direktur dalam perusahaan tersebut, ya, komisarisnya adalah Arina Winarto sebagai pelapor di Polres Jakarta Selatan dan pemegang saham lainnya adalah Pak Winarto. Nah, berhubung karena ini masih perusahaan keluarga, ya, pelaporannya pun ya namanya suami istri pada masa itu, ya kadang di rumah, ya secara lisan, ya dilaporkan perkembangan day to day, bulan ke bulan, maupun perkembangan bisnisnya seperti apa. Ada kerugian tentu karena ini kan restoran, stok makanan tentu ya kadang tidak bisa ditentukan berapa konsumen, berapa jumlah karyawan, berapa gaji, vendornya, ya pembayaran ke vendor dan sewa restoran itu cukup tinggi. Apalagi kemudian pada saat pandemi bisnis semua kan tutup, bahkan yang terdampak itu adalah restoran, ya, sepi pengunjung, sepi konsumen. Nah, hal-hal itu terus dilaporkan oleh klien kami kepada mantan istrinya yang pada saat itu masih istrinya. Dan dikatakan oleh klien kami, menurut informasi klien kami, bahwa istri beliau pada saat itu, saudara Arina Winarto yang menjadi pelapor, mengatakan bahwa ya sudah, itu urusan kamu, benahi saja, ya. Karena itu urusan kamu sebagai direktur, kamu benahi. Laporan-laporan terus berjalan, memang agak sulit restoran ini, apalagi menghadapi pandemi, dan pada akhirnya restoran itu tutup. Kewajiban restoran itu tentu ada, karena kita harus bayar vendor, gaji, terus sewa gedung dan segala macam, dan itu masih dilakukan pencicilan oleh klien kami, Pak Tiko, sebagai tanggung jawabnya sebagai direktur utama dan juga sekaligus sebagai pemegang saham. Tanggung jawab beliau kalau pemegang saham menurut Undang-Undang PT adalah 20%, tapi terus melakukan pembayaran sampai gaji pribadinya pun masuk sebagai upaya untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan. Dari situ awal mulanya. Kemudian PT ini kan tidak pernah ada rules berkaitan dengan agenda-agenda berkaitan misalnya apakah pemegang saham lainnya itu termasuk Arina sebagai pemegang saham mayoritas menanyakan kepada direktur utama dalam ini klien kami dan juga sebagai pemegang saham, bagaimana perusahaan ini bisa rugi, bagaimana komposisi dan bisnis plan perusahaan ini bisa berjalan, kenapa ini tidak bisa berjalan. Itu tidak pernah dilakukan sesuai dengan prosedur Undang-Undang PT. Nah, ini yang kami sayangkan, bahwa terjadi pelaporan yang kami anggap dalam hal ini sangat prematur di Polres Metro Jakarta Selatan. Harusnya sebagai pemegang saham mayoritas sangat punya kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS. Tidak susah bagi seorang pelapor dalam hal ini pemegang mayoritas untuk memanggil pemegang saham lainnya. Yuk kita bicarakan. Ini ada kerugian, ini ada kesalahan dalam bisnis plan-nya. Kita bicarakan dalam rapat umum pemegang saham, karena biar bagaimana menurut Undang-Undang PT, kekuasaan tertinggi di dalam suatu persoalan itu ada di RUPS, rapat umum pemegang saham. Di situ orang bisa menghakimi, di situ orang bisa mengadili, di situ juga bisa meminta pertanggungjawaban kepada direktur kalau memang ada kesalahan manajemen, ada kesalahan operasional. Tapi itu semua tidak pernah dilakukan oleh seorang pemegang saham yang namanya Arina Winarto sekaligus sebagai komisaris. Jadi pada saat itu tidak berjalan operasional
BOC, sebagai BOC, Board of Commissaries, sebagai pemegang saham juga dia tidak pernah menanyakan. Terus tiba-tiba ada pelaporan yang seperti ini. Ini kan yang cukup kita sayangkan, bahwa tindakan ini adalah tindakan prematur. Apalagi pasal sangkaannya itu harus diingat, pasal 374 berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan. Kalau penggelapan dalam jabatan, eksistensinya itu harus dimintai terlebih dahulu. Bagaimana pertanggungjawabannya di rapat umum pemegang saham. Normanya seperti itu, hukumnya seperti itu. Kalau itu belum pernah dilakukan, karena ini atas nama perusahaan, klien kami juga sebagai pemegang saham tidak pernah diminta pertanggungjawaban. Sangat prematur menurut saya pelaporan polisi ini di Metro Jakarta Selatan. Menurut saya itu. Bang, berarti ini ibarat kasarnya berarti memang ini permasalahan murni bisnis keluarga ya Bang? Sebenarnya kalau kita melihat, ini adalah bisnis keluarga yang belum tuntas sebenarnya secara profesional melalui rapat umum pemegang saham. Ini dibawa ke ranah seolah-olah ini private, padahal bukan private. Ini kongsi keluarga yang harus diselesaikan dalam RUPS. Kalau idealnya ya selesaikan secara kekeluargaan. Sebenarnya pada saat itu, kok sekarang baru ribut gitu loh. Itu yang kami sayangkan. Bang, ini kan sekarang dari pihak kepolisian sudah menaikkan ke tingkat sidik nih Bang. Ini tanggapan dari kuasa hukum sendiri seperti apa nih? Ya gini loh, terlapor ini belum tentu menjadi suspek ya. Saya yakin pihak kepolisian, apalagi kepolisian Metro Jakarta Selatan, bisa melihat persoalan ini secara objektif ya, tidak melihat dari sisi kacamata kuda, bahwa ini harus dilihat bahwa ini ada pertimbangan A, pertimbangan B, pertimbangan C, sehingga saya meminta dan memohon kepada pihak penyidik untuk betul-betul teliti melihat data fakta seperti apa. Apalagi sebenarnya audit keuangan yang sifatnya independen itu harus ditentukan dan diminta dalam rapat umum pemegang saham. Nggak boleh saya mau minta, walaupun saya pemegang saham mayoritas, saya mau audit. Nggak bisa. Itu harus disetujui oleh rapat RUPS dan ditunjuk siapa auditor yang bertanggung jawab untuk mengaudit. Satu contoh, klien kami sebagai direktur pernah tidak dimintai wawancara atau berkaitan dengan pertanggungjawaban oleh auditor yang ditunjuk. Belum pernah sampai saat ini. Sehingga kami melihat independensi auditor yang ditunjuk belum bisa objektif. Oleh sebab itu kami mohon sebagai bentuk keterbukaan dalam pelaporan ini, kami minta dan mohon kepada pihak kepolisian kita menunjuk auditor secara bersama-sama. Ini solusi yang terbaik. Lainnya kita bisa lihat bahwa pelaporan ini masih prematur, butuh permintaan pertanggungjawaban dalam rapat umum pemegang saham. Tidak banyak contoh kasus di mana tidak ada rapat umum pemegang saham sehingga pelaporan itu dianggap prematur. Bang, untuk menegaskan aja Bang, ini untuk Tiko klien Abang ini kan memang sekarang berstatusnya sudah menjadi suami dari artis BCL ya Bang. Terus untuk langkah ke depannya nih Bang, ini kan kalau misalkan dari proses hukum ini berarti bisnis keluarganya gimana nih Bang? Kalau misalkan udah berstatusnya udah bercerai dan sekarang menjadi suami artis BCL ini. Ya gini, bisnis keluarga ini sampai sekarang belum pernah, dalam arti PT ini belum pernah likuidasi, belum pernah dinyatakan pilot, belum pernah dinyatakan PKPU, bubar pun tidak pernah. Jadi secara hukum badan hukum ini masih eksisten sebagai badan hukum ya. Hubungan antara klien kami dengan mantan suaminya itu adalah hubungan ex, mantan istri dan mantan suami. Mas Tiko dalam hal ini sudah bahagia dengan pilihannya bersama dengan Ibu Bunga Citra Lestari. Saya rasa keluarga itu cukup bahagia dan Mas Tiko tidak ada tendensi apapun. Sekarang beliau sudah bahagia, Bu Arina juga mau menikah dengan pria lain. Tidak ada tendensi Mas Tiko untuk mengganggu pilihan-pilihan yang mungkin diambil Ibu Arina. Karena merasa Bu Tiko sama Mbak BCL sudah bahagia dengan perkawinan yang ada sekarang ini gitu. Jadi persoalan perusahaan itu harusnya diselesaikan dulu ya. Kalau mau memang ditutup, kalau memang mau dimintai pertanggungjawaban, ayo kita RUPS. Kita buka data, kita buka fakta ya. Kalau memang ada hal-hal yang sifatnya perdata, kita selesaikan secara perdata. Jadi jangan sampai perkara perdata ini berujung pada satu tindakan kriminalisasi. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital,
pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.